Halo guys, bagi yang udah ngikutin Instagram gue, pasti kalian semua tahu kalau gue sering banget ngebahas tentang disabilitas perkembangan dan juga masalah-masalah komunikasi yang mereka hadapi. Di video terakhir gue menceritakan sebuah analogi bahwa masalah komunikasi yang disabilitas perkembangan itu hadapi itu mirip dengan ketika lo lagi mules banget, tapi lu kesal karena lu nggak bisa ngomong ke teman-teman lo kalau lu tuh lagi mules. Nah, belum lama ini gue dan beberapa teman-teman dewang gue berkesempatan untuk menginterview salah dua dari pengembang aplikasi AAC Berkata. Nah, buat yang belum mengetahui apa itu AAC itu adalah sebuah augmentative alternative communication, yaitu sebuah alat dan media yang membantu orang-orang dengan disabilitas perkembangan untuk berkomunikasi. Nah, AAC ini memiliki berbagai bentuknya, ada yang high-tech dan juga ada yang low-tech. Low-tech di sini contoh-contohnya kayak papan, gestur tubuh, atau ASL. Dan yang high-tech ini contohnya seperti papan tablet atau aplikasi-aplikasi AAC yang bisa kita download di handphone kita masing-masing. Salah satunya adalah AAC Berkata yang akan kita bahas di video ini. Nah, narasumber yang kemarin gue dan teman-teman dewang gue interview itu adalah salah dua dari pengembang aplikasi AAC Berkata. Sebuah aplikasi AAC yang dapat kita download langsung di handphone kita masing-masing dan langsung kita coba. Sebelum berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin interviewnya dari mulai awal latar belakang bagaimana mereka terpikir untuk membuat aplikasi ini, seluk-beluknya, dan juga hingga pengaplikasian aplikasi ini dan contoh-contoh kasus dari aplikasi AAC Berkata ini. Langsung kita tonton. Aku Evan terus mau panggil Evan, mau panggil Van itu bebas sih. Kemudian aku lulusan informatika, jadi basicku orang IT dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Ya, halo, salam kenal. Saya Jacqueline. Sama-sama dari Universitas Kristen Petra, tapi saya jurusannya desain komunikasi visual. Jadi memang kita berdua nggak ada basic psikologi di sini ya. Tapi memang waktu itu kita riset untuk skripsi dan memang kayak waktu itu kita memang develop ini itu untuk tujuan TA dulu dan fokusnya memang kita di autism spectrum ini kita garis bawahi dulu ya sampai akhirnya bisa dilanjutkan ke sini karena kita lihat memang kebutuhannya anak autism sebenarnya ini tuh berangkat dari concernnya kita ke anak-anak di pelosok-pelosok tapi yang nggak punya fasilitas yang memadai gitu loh untuk bisa deliver apa yang sebenarnya mereka tuh deserve to live. Mereka nggak bisa komunikasi, nggak ada alat bantunya, karena ya mungkin mahal, karena mereka belum tahu. Jadi kayak sangat kurang, minim fasilitas gitu. Nah, kita mau coba gimana kalau kita start small dari apa yang kita bisa gitu. Kita dari basic IT bisa apps, dan dari saya dari segi komunikasi visual, saya yakin visual itu sangat membantu anak autism gitu. Jadi kami kayak mau mengembangkan, memaksimalkan dengan teknologi dan desain gitu. Mereka kan cenderung mengeluarkan sisi negatif, itu karena nggak bisa mengkomunikasikan apa yang mereka mau gitu. Nah, ketika mereka bisa mengomunikasikan apa yang mereka mau, itu tuh kayak akhirnya mereka lebih tenang. Oh, ini tuh aku dapat. Mereka akhirnya bisa positif, lebih positif gitu perilakunya. Tapi ketika mereka nggak dikasih, nggak apa, itu istilahnya bisa meltdown ya, Van. Iya, ya, Lebih ke semacam meltdown. Karena mereka sebenarnya ngambek lah. bukan karena nakal, bukan karena tahu nggak boleh mereka mau gitu. Tapi kayak mereka butuh itu, tapi nggak bisa ngomong. Ada yang non verbal gitu kayak nggak bisa menyampaikan akhirnya mereka kayak marah ke diri sendiri gitu kok ini aku kok nggak dikasih yang aku mau ya kok orang-orang tuh nggak ngerti ya aku tuh mau apa dengan adanya kayak ya misalnya salah satu alatnya sebagai AC harapannya kan mereka bisa menyalurkan dengan gitu mereka kayak oh aku bisa dapat yang memang aku butuh dan akhirnya jadi lebih calming lebih less tantrum atau meltdown kayak gitu sih kaitannya. Iya, ya jadi mungkin yang ku highlight tuh kayak bagi kami kita tuh sama kayak orang-orang masyarakat pada umumnya waktu masih belum tahu kayak orang-orang dengan kecerdasan yang disability itu seperti apa kayak ya mungkin aneh kesulitan berkomunikasi tapi setelah kita research ternyata mereka tuh normal cuman hanya saja cara mereka berkomunikasi itu berbeda. Profil AAC Berkata uh, ini AAC itu Augmentative and Adaptive Communication, alat bantu komunikasi untuk autism. Kita buat yang high tech. Model yang kita pakai itu PACS, jadi Picture Exchange Communication. Jadi di mana orang-orang yang kesulitan untuk berkomunikasi atau anak-anak yang kesulitan berkomunikasi itu menukarkan gambar dengan benda yang dia inginkan atau dengan suatu kegiatan yang dia inginkan. Jadi semisal ada orang yang kesulitan untuk berkomunikasi, misal saya ingin makan gitu, dia akan mencet AAC seperti pada umumnya, nanti akan muncul suara kayak aku mau makan seperti itu.
ya mirip AAC konvensional yang yang masih pakai gambar dipotong-potong. Cuman ini kita buat yang high tech, jadi orang tua nggak perlu ribet lah untuk nambah gambar-gambar baru atau foto-foto baru. Itu sih. Seperti ini, kalau misalnya diklik ini harusnya ada suara iyanya. Kayak di saya sih denger ya. Coba nih. Dia. Muncul. Dia. Oke, jadi yang kita bilang tadi kalau misalnya ada beberapa anak-anak yang misalnya masih terlalu cepat dengan hal itu, kita bisa perlambat. Kayak gini sih kayak. Aku mau pergi jalan-jalan. Kalau misalnya kayak, oh ini masih, ini terlalu lambat sih, kayak anaknya udah agak advance nih. Ya bisa dicoba dinormalin gitu. Aku mau pergi jalan-jalan. Kira-kira seperti itu sih. Jadi misal anaknya kayak Aku terus mau pergi main. ini kan orang-orang yang tidak ada spektrum seperti kita itu bisa dengan mudah sih kayak mengerti lah intinya. Kayak oh ini memang anaknya lagi mau pergi main gitu. Tanpa kita harus kayak belajar bahasa isyarat dulu kan. Kalau yang lain ada yang pakai bahasa isyarat dengan tangan dan sebagainya, kita harus belajar dulu. Tapi kalau ini kan kita bisa lihat oh anaknya memang mau ini, jadi kita udah bisa oh anaknya mau main gitu. Kita tuh bisa nambahin foto sendiri nih di sini. Misalnya saya ambil dari galeri contohnya. Nah ini kategorinya udah kita kelompokkan nih kayak misalnya dia masuk di kata tanya, waktu, bentuk, ukuran, warna, atau aku mau, orang, dan sebagainya. Bisa kita masukkan di alat gitu. Nanti di sini udah ada kata-katanya plus fotonya. Jadi memang beberapa autis untuk mengenali ilustrasi itu ada yang beberapa masih kurang. Jadi mereka lebih prefer pakai foto yang asli. Jadi kita sediakan sih seperti itu. Mungkin kalau misalnya pengalaman menarik, itu ada satu kayak ini ada dari namanya Kak Tina dari Jakarta. Aku lupa nama itunya apa, nama senternya apa. Tapi dia tuh tahu berkata mungkin karena dari Instagramnya, terus dia coba install dan coba di kliennya. Kliennya tuh yang anak autism gitu. Dan waktu anak autismnya istilahnya nyoba, dia tuh langsung bisa fokus untuk kayak explore berkatanya. Sementara yang informasi yang kami dapat kayak anaknya itu masih gampang terdistract loh, bukan kurang fokus tapi gampang terdistract lah. Kita yang normal aja kadang masih sering ke distract. Nah kayak gitu. Jadi kayak ketika dia pakai berkata dia langsung bisa fokus kayak oh menarik kok bisa keluar suaranya dan sebagainya kayak gitu sih. Nah, jadi gitu guys, cerita dari salah dua pengembang AAC berkata ini. AAC ini ada di Google Play dan kalian bisa langsung download aja untuk digunakan kapanpun yang kalian mau. Sekian saja dari video kali ini. Gue Hannes Sakyamuni, Dayawong Social Impactor. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Stay pain. Dah. Don't do that shit ever again.